Saya Ali. Di sini saat ini saya lagi bersama Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Subardi yang merupakan salah satu tokoh yang saat ini kita katakan tokoh, dan beliau juga merupakan salah satu politikus yang pernah handal dan cukup handal di Kabupaten Muara Enim. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Rik. Ya. Apa kegiatan sekarang ini, Pak? Ya, kalau sekarang ini kan setelah purna tugas dari DPRD Muara Enim, saya banyak aktif sebagai jurnalis ya. Jurnalis di Lahat. Di Kabupaten Lahat. Ya, sebagai YouTuber, ya, tentu untuk menyalurkan ide-ide yang ada di benak kita. Oh, gitu ya, Pak Subardi. Ini Pak Subardi, malam ini saya sengaja hadir di kediaman Bapak. Siap. Sedikit untuk membicarakan terkait kabarnya, ada isunya, apakah Bapak akan kembali ke dunia politik di Kabupaten Muara Enim. Benar itu, Pak? Ya, jadi begini Ali, awalnya saya sudah memutuskan untuk menutup pintu untuk kembali di dunia politik karena saya ingin menikmati masa tua yang lebih nyaman gitu ya. Jadi sudah ingin meninggalkan hiruk pikuknya percaturan politik khususnya di Kabupaten Muara Enim. Makanya saya kan sudah kembali pindah penduduk ke Lahat gitu ya. Nah, kan tapi melihat perkembangan Muara Enim ini yang terjadi saat ini ya, ini kembali memicu saya bagaimana untuk bisa kembali berbuat untuk rakyat Kabupaten Muara Enim gitu. Karena saya pernah duduk sebagai anggota DPRD Muara Enim di tahun berapa? Tahun 2009-2014, Pak. Luar biasa. Dari partai apa dulu? Dari Partai Bintang Reformasi. Itu pun setelah saya menyelesaikan sebagai wakil ketua DPRD Lahat. Nah, melihat perkembangan yang ada di Muara Enim saat ini ya, saya merasa terpanggil untuk kembali ke percaturan politik di Kabupaten Muara Enim. Tapi nanti partai mana ya kita akan pertimbangkan lebih lanjut. Begitu. Oh, begitu. Ini Pak Subardi, terkait dengan Muara Enim ini. Bagaimana pandangan Pak Subardi terkait Muara Enim, baik itu di dunia politiknya maksudnya, pemerintahan dan lain-lain. Apa harapan ke depan? Ya, kalau saya melihat Kabupaten Muara Enim saat ini ya, kita tidak akan terlalu masuk ke persoalan Muara Enim yang sensitif ya. Tapi bagaimanapun masyarakat sudah tahu apa yang terjadi di Kabupaten Muara Enim. Tentu saya menilai bahwa walaupun pemimpin-pemimpin kita sekarang ini terkena musibah begitu ya, musibah yang tentu kita berharap mereka selalu bersabar ya. Pemerintah Kabupaten Muara Enim ini kan tetap jalan. Tidak boleh terjadi vacuum of power ya. Jadi pemerintahan Kabupaten Muara Enim tetap jalan dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa ya. Pembangunan harus berjalan dan tidak boleh terganggu oleh satu situasi. Itu kondisi Muara Enim saat ini ya. Kemudian ya tentu program-program Muara Enim itu harus tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu. Tidak boleh terganggu oleh itu. Dan saya yakin bahwa proses yang ada sekarang ya, pemerintahan Kabupaten Muara Enim berjalan dengan baik. Nah, tentu pasti akan ini kita jujur saja karena pasti ada mengalami ganjalan-ganjalan karena ada pengaruh psikologis ya di pemerintahan itu pasti. Rasa takut-takutnya juga pasti ada, tapi tidak mengurangi peran pemerintah Muara Enim berbuat untuk rakyat. Seperti itu, Pak ya. Nah, jadi apa yang Pak Subardi sampaikan tadi ini membuat saya semakin sedikit percaya dengan opini masyarakat. Yang kabarnya lagi nih Pak Subardi. Kabarnya Pak Subardi
ada niatnya, ada niat untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati di Muara Enim untuk periode berikutnya. Benarkah itu, Pak? Informasi dari mana? Ada, Pak. Wartawannya ini karena ahli ini wartawan cukup berpengaruh di Muara Enim, tentu dia tahulah perkembangannya. Terkait masalah pertanyaan Ali apakah saya akan maju ya sebagai calon wakil bupati Muara Enim di 2024 ya. Ya, Nah, benar. tentu kan banyak faktor yang harus terpenuhi ya. Pertama partai politik ya. Saya kan belum masuk ke salah satu partai politik di Muara Enim ya. Kemudian saya harus pindah kembali penduduk ke Muara Enim lagi ya. Itu harus diurus juga. Tapi kan begini, saya tuh merasa kasihan dengan rakyat Semendo ya, karena saya ini orang tokoh masyarakat Semendo ya. Oh iya ya, dari benar, Segamit. Mata pilih Semendo itu ya lebih kurang 90.000. Terletak di 5 kecamatan. Pertama kecamatan Semendo Darat Laut, Semendo Darat Tengah, Semendo Darat Hulu, kemudian Tanjung Enim, Kabupaten Semendo, kemudian Kota Muara Enim. Nah, kalau yang di kecamatan lain mungkin tidak terlalu banyak ya. Nah, ini kan harus kita wadahi, harus ada pemimpin ya, tentunya harapan masyarakat itu kan muncul dari tokoh Semendo. Tokoh dari Semendo. Dari siapapun orangnya, tidak harus saya kan. Ya, saya. Nah, jadi dengan demikian ya, kalau memang ini dikehendaki oleh rakyat, ya, saya tidak kuasa menolak. Kalau memang ini atas kehendak rakyat, ya. Dan kemudian ada partai politik yang yakin bahwa untuk mengusung, tentu nanti kan akan berkolaborasi dengan calon bupatinya. Sebab saya hanya bersedia untuk wakil bupati, belum bersedia untuk calon nomor 1 di Muara Enim. Tapi bagaimanapun saya sangat, sebagai mantan DPRD Muara Enim, saya memahami betul apa itu, bagaimana perkembangan Muara Enim ya, dan bagaimana membangun Muara Enim, prioritas apa yang harus dibangun di Muara Enim itu kan kita sangat memahami. Kenapa? Karena di Muara Enim itu kan mayoritas rakyat Muara Enim itu adalah petani yang bergerak di bidang perkebunan dan pertanian. Nah ini nanti yang harus kita wadahi sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat ke depan. Tapi ini kan kalau masih ada tokoh-tokoh Semendo yang terbaik, kenapa kita berikan saja kepada yang lebih baik. Tapi kalau tidak ada, saya tidak mampu untuk menolak keinginan masyarakat. Begitu. Berarti apa yang saya dengar di kalangan masyarakat Muara Enim itu ternyata ada benarnya. Yang kabarnya Pak Subardi ingin itu punya niat. Benar apabila rakyat menghendaki. Gitu kan? Iya, Pak. Iya. Ya, jadi saya akan memantau dulu bagaimana perkembangan khususnya di basis Semendo dulu ya. Iya. Basis Semendo itu bagaimana keinginan mereka. Tapi kan begini, walaupun sebesar itu mata pilih Muara Enim itu ya, Semendo itu, tentu Semendo itu punya tradisi loh ya. Kalau 2 dia akan pecah 2. Kalau 2 orang Semendo. Kalau dia 3, mau tidak mau dia akan terpecah 3 suaranya. Karena tradisi tunggu tubang. Begitu kan. Nah jadi kalau 1 dia tidak akan terpecah, tetap akan 1. Dia pecahnya dikit lah gitu kan. Nah ini yang harus kita antisipasi betul, bagaimana perkembangan depan dan bagaimana suara dari bawah. Saya akan memantau perkembangan dari bawah dulu. Bagaimana kata rakyat, bagaimana menurut tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana kata para ulama ya. Nah, jadi kita akan lihat perkembangan ke depan.
Ini Pak Subardi, terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira, ini kira-kira, Ya. apabila Allah menghendaki, ini seumpama ini, ketika Pak Subardi memang ada jodoh, ada rezeki dan lain-lain, sehingga Bapak terpilih menjadi wakil bupati di Kabupaten Muara Enim yang akan datang, apa yang akan Bapak lakukan untuk membenah Muara Enim ke depan yang lebih baik lagi? Kan begini, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun ya. Apabila Tuhan berkehendak semuanya kan terjadi, begitu kan. Ya, seperti saya gambarkan tadi bahwa kita kan menjabat itu menyumbangkan potensi yang ada pada kita untuk kesejahteraan rakyat. Ya, kalau tidak akan mensejahterakan rakyat, untuk apa? Benar. Kita menjabat, itu apa kan? Nah, maka saya katakan bahwa membangun desa di Muara Enim itu harus menjadi prioritas. Kenapa? Karena rakyat kita itu hampir 70% adalah petani. Nah, mendorong bagaimana pertanian itu untuk lebih makmur, ya itu harus kita lakukan semaksimal mungkin. Kenapa? Dengan meningkatnya produksi pertanian, secara otomatis akan mensejahterakan rakyat. Jadi rakyat itu harus diberi diberi pancing, jangan diberi ikat. Ya. Artinya apa? Infrastruktur, ya, jalan, bibit unggul, pembinaan dari itu akan lebih mendukung. Nah, di sektor perkebunan ya, kan kalau daerah hilir ya, itu kan perkebunan sawit dan karet ya. Nah, bagaimana juga kita mendorong supaya petani karet ini dapat hidup lebih makmur, gitu kan. Nah, samping itu tentu kan kesejahteraan pegawai juga harus menjadi pertimbangan kita, begitu kan. Masuk tenaga honorer dan sebagainya itu harus menjadi pertimbangan kita. Jadi di usia saya yang sudah berkepala 6 ini udah tua nih. Ini ya, kalau bisa usia kita itu bermanfaat untuk orang banyak dan barokoh gitu. Luar biasa. Ini kalau terkait dengan pertambangannya, Pak, ya, apa yang akan Bapak lakukan supaya pihak pertambangan itu memang fokus memberikan suatu yang namanya CSR, ya, kesejahteraan untuk masyarakat? Kan apa ya Bapak lakukan? Ada suatu kewajiban ya bagi pengusaha tambang itu untuk memberikan CSR kepada masyarakat terdampak. Nah, tentu kan jenjangnya ada yang terdampak secara langsung, ada yang mungkin bertingkat terdampaknya. Nah, tentu perusahaan itu harus lebih mempertimbangkan bagaimana rakyat ikut menikmati ya. Kenapa? Penambangan itu adalah satu proses pembangunan ya, produksi. Ya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, penampungan tenaga kerja kan ada di situ di tambang ini. Nah, jadi jangan seganlah nanti tambang-tambang itu, dan akan kita koordinir betul bagaimana CSR itu dapat lebih besar disumbangkan kepada masyarakat, baik bersifat fisik maupun mungkin tunai ya, dan tunai juga bisa melakukan itu. Ya. Kemudian Ali ini kan wartawan ya, tentu saya juga wartawan. Jadi kita kan pasti saya akan lebih berpikir bagaimana ada anggaran khusus untuk wartawan itu. Karena apa? Wartawan ini adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan informasi masyarakat kepada pemerintah untuk sama-sama ditindaklanjuti. Jadi peran wartawan itu bukan main-main, sangat strategis dan sangat penting. Apapun kegiatan kalau tidak dipublikasi oleh wartawan ya tidak. Benar. Luar biasa. Itulah
para pemirsa sekalian, sedikit berbincang, sharing, sudah itu berbagi pengalaman. Dari Pak Subardi tentunya perbincangan ini khusus untuk di Kabupaten Morenin. Bagaimana keinginan, kemauan ketika beliau Pak Subardi ini memang menjadi ataupun terpilih nantinya insya Allah ya Pak Subardi ya. Amin. Wakil Bupati, apa yang diinginkannya bisa tercapai, dan bahkan kemungkinan walaupun tidak di Wakil Bupati, beliau juga salah satu penggiat nyata